Bulan Mei tiba, Gereja Wonogiri menyelenggarakan Ekaristi harian sore hari. Dimulai dengan doa rosario bersama dan dilanjutkan dengan misa harian hari itu. Yang datang mengikuti Ekaristi cukuplah banyak di depan Gua Maria yang ada di kompleks gereja. Hening, hangat, semarak, dan syahdu penuh iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana harus percaya. Karena kepercayaan itu kita sebagai manusia berhadapan dengan suatu misteri. Tetapi meskipun kita tidak tahu, meskipun kita tidak mengerti, tetapi kita belajar untuk yakin. Ini yang tidak mudah. Karena manusia biasanya mencari semua yang serba jelas. Kalau bisa sekarang pun tahu besok ada apa. Kalau bisa sekarang kita pun tahu apa yang akan kita terima besok. Kita itu menerima hadiah atau menerima kesialan atau menerima kemujuran. Sehingga kalau begitu kita semua akan tenang enggak kira-kira? Tenang enggak kira-kira? Nah kalau besok kita tahu akan mati, tenang enggak? Ini disejajarkan. Ya. Ternyata berhadapan dengan misteri itu justru membuat kita semakin mantap berjalan. Kalau kita sudah tahu semuanya, menarik enggak? Enggak menarik. Makanya tidak ada yang pernah tahu kapan Romo dapat SK pindah. Romo Agus tidak tahu, saya tidak tahu, Romo Beni tidak tahu. Ya, Romo Andika itu hanya 5 bulan. Padahal saya merasa Romo Andika akan menggantikan saya di sini. Ternyata ya, iman berkata lain. Dan itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena tadi dikatakan, kalau penghibur itu datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada. Tuhan sudah mengatakan seperti itu. Mereka tidak percaya kepada. Beda dengan penjaga penjara tadi ya, yang ternyata pengalaman pun bisa mengubah seseorang. Mungkin seorang yang barangkali tidak mengenal misteri Tuhan, tapi ketika mempunyai pengalaman, tidak secara langsung tapi hanya bersinggungan itu tipis sekali, hanya mungkin simpangan, tapi ternyata di situ dia mengalami kehadiran Tuhan dan menjadi percaya. Betapa bahagianya kita yang sudah mengenal Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan mungkin kita itu hanya tahu Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Maka mari kita sekarang belajar untuk mengenal siapa Tuhan, mengalami Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Dan disitulah akhirnya kita menjadi orang-orang yang percaya. Percaya bahwa Tuhan itu menuntun kita. Istilah yang terkenal itu the invisible hand. Artinya the invisible hand. Hand itu artinya tangan. Invisible, nggak kelihatan. Tangan yang tidak kelihatan. Jadi orang butuh iman untuk melihat tangan Tuhan yang selalu menggandeng kita. Maka kerap kali dikatakan Tuhan itu the invisible hand. Meskipun tidak kelihatan, tetapi kita dengan iman lalu menyadari bahwa Tuhan hadir dan menyertai. Maka marilah kita belajar beriman dari dalam hidup kita, dari pengalaman-pengalaman kita, untuk melihat masa depan dengan penuh iman. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, dalam misteri Paskah Putra-Mu, Engkau mengubah maut menjadi sumber hidup. Semoga pertukaran suci ini membantu kami dalam kehidupan sekarang dan mengantar kami ke dalam sukacita kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Allah yang Maha Kasih memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.